Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Anmet. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan desimal. Kita mulai dengan perkalian bilangan desimal dulu ya. Nah, di sini ada soal 2,4 dikali 1,2. Bagaimana caranya? Kalau untuk perkalian desimal, kita sebaiknya tidak menggunakan komanya dulu. Jadi kita hilangkan komanya dulu dan kita lakukan perkalian seperti biasa. Jadi 2,4 itu jadi 24, 1,2 jadi 12. Nah, itu kalau kita kali menjadi perkalian biasa. 4 kali 2 sama dengan 8, 2 kali 2 sama dengan 4, terus kemudian kita turun ke bawah ke lajur berikutnya, 4 kali 1, 4, 2 kali 1, 2. Nah, kalau kita jumlahkan, 8, dari belakang ya kita mau menjumlahkannya, 4 tambah 4 sama dengan 8, 2. Nah, setelah ini baru kita hitung berapa jumlah koma dari belakang. Dari belakang angka 8 yang paling ujung. Nah, di sini 2,4 ada satu angka di belakang koma. 1,2 juga ada satu angka di belakang koma. Jadi, di total ada dua angka di belakang koma. Maka, caranya adalah kita harus maju sebanyak 2 langkah dari belakang. Nah, satu, ya, kalau kita ini satu, dua. Nah, setelah itu, setelah 2 langkah, baru kita taruh koma di sini. Ya, jadi jawabannya 2,88. Untuk soal berikutnya, 3,5 dikali 4,31 sama dengan 15,85. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini seperti tadi, 3,5 itu menjadi bilangan 35, 4,31 menjadi 431, dan kita kalikan seperti perkalian biasa. Nah, seperti ini, karena 431 itu 3 ratusan ya, 35 itu puluhan, jadi susunannya kita balik 431 dikali 35. Nah, seperti ini. Kalau kita kali 1,5 sama dengan 5, 3 kali 5 sama dengan 15. Kita tulis 5, simpan satunya. Terus 4 kali 5 sama dengan 20, ditambah 1 jadi 21. Kemudian 1 turun ke bawah, 1 kali 5, 3 sama dengan 3. Ya. Kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. Dan 4 kali 3 sama dengan 12. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya 5, 8, 10. Kita tulis 0, kalau 10, satunya kita simpan di atas, 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5 tambah 1. Nah, kemudian kita menghitung jumlah angka di belakang koma. Di 3,5 jumlah angkanya ada 1. 4,31 ada 2 angka di belakang koma. Jadi totalnya ada 3 angka. Maka kita akan maju sebanyak 3 langkah dari belakang untuk menaruh komanya. Ya, 1, 2, 3. Nah, kita taruh di belakang angka 5 di depan angka 0. Jadi jawabannya 15,085. Soal berikutnya 0,13 dikali 0,046. Nah, ini juga sama. Yang kita kali adalah bilangan 13-nya. Jadi tidak pakai 0,13. Kenapa? Ini untuk mempercepat pekerjaan saja. Sebetulnya kalau seharusnya memang 0,313 dikali 0,046. Tapi biasanya akan lebih lama. Jadi kita kerjakan dengan menggunakan bilangan puluhan seperti biasa. Satuan seperti biasa, bukan bilangan desimal. Ini 0,046 jadi 46. Nah, kalau kita kali, 3 kali 8 sama dengan 18, kita simpan 1, 1 kali 6 sama dengan 6, tambah 1 sama dengan 7, 4 kali 3, kita turun ke bawah ya, 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 2, 1 kali simpan satunya, 1 kali 4 sama dengan 4, tambah 1, jadi sama dengan 5. Oke, kalau kita jumlahkan 8, 9, 5. Nah, sekarang kita hitung dulu sebelum kita tulis di mana kita simpan komanya ya. Nah, di sini ada jumlah angka di belakang koma untuk
0,13 itu 2. Kemudian di bilangan yang keduanya 0,046, di sini ada 3 angka di belakang koma. Jadi 2 ditambah 3 ada 5 angka di belakang koma. Oleh karena itu kita akan maju sebanyak 5 langkah. Nah, coba kita lihat ya. Di sini sudah ada 3 angka. Nah, karena 5 berarti kita perlu tambah nolnya 2. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita maju ke depan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita simpan koma di sini dan kita tambahkan ini. Jadi jawabannya 0,13 dikali 0,046 adalah 0,0598. Untuk soal pembagian 4,2 dibagi 3 itu berapa? Nah, kita juga menggunakan pembagian seperti biasa. Kita hilangkan dulu komanya. Jadi 42 dibagi 3. Nah, 42 dibagi 3, 4 dibagi 3 itu kan sama dengan 1 ya. 1/3 sama dengan 3. Kalau kita kurangi, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Kemudian 1 bagi 3 tidak bisa karena 1 lebih kecil dari 3. Jadi kita turunkan 2 dari atas jadi 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kalau kita kurangi sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan menyimpan angka koma. Di sini angka komanya hanya 1. Berarti kita akan maju sebanyak 1 langkah dari belakang 14 tadi angka yang kita dapatkan ya. Jadi 14 kita maju ke depan 1 langkah dari belakang angka 4. Nah, jadi angka komanya ada di belakang 1 di depan 4. Jadi jawabannya 4,2 dibagi 3 sama dengan 1,4. Soal berikutnya 6,8 dibagi 0,2. Nah, ini kalau kita uraikan 6,8 itu kalau kita ubah menjadi pecahan itu sama dengan 68/10. Kenapa? Karena angka di belakang koma itu jumlah angka di belakang koma itu sama dengan 1/10. Ya, jadi satu angka di belakang koma berarti 1/10. Kalau dua angka di belakang koma berarti 1/100. Jadi kalau 6,8 itu sama dengan 68/10. Kemudian kita bagi 0,2. 0,2 itu sama dengan 2/10. Kenapa? Karena jumlah angka di belakang komanya hanya 1, jadi 2/10. Ini kita menggunakan cara yang berbeda dari soal nomor 4 tadi. Kita menggunakan cara seperti, nah ini sama dengan kita akan pembagian itu adalah perkalian yang dibalik untuk bilangan berikutnya. Jadi ini sama dengan 68/10 dikali 10/2. Ya, kita balik 2/10-nya jadi 10/2. Kalau sudah seperti ini, coba kita selesaikan. 68 kali 10 dibagi 10 kali 2. Nah, ini 10 yang di atas sama 10 di bawah bisa kita coret. Karena kalau kita bagi sama dengan 1, jadi tinggal 68/2. 68/2 itu adalah sama dengan 34. Jadi jawabannya 6,8 dibagi 0,2 sama dengan 34. Kelihatannya wah berbeda sekali ya. Ini kan bilangannya satuan 0,2 kok jawabannya 34. Memang seperti itu ya. Oleh karena itu ketika menyelesaikan soal matematika kita harus teliti dan jeli. Soal berikutnya ini ada 24,8 dibagi 2,2. Ini sama dengan 11,27. Dari mana ini 11,27? Kita bagi seperti biasa tadi, kita tidak menggunakan komanya dulu. Jadi 24,8 menjadi 248, kita bagi dengan 22. Setelah itu, 24 dibagi 22 sama dengan 1. Kalau 1 kali 22 sama dengan 22, kalau kita kurangi, hasilnya adalah 2 dikurangi 2, 0, 4 kurangi 2, 2. Nah, 2 dibagi 22 tidak bisa, kita tambahkan, turunkan 8 ya dari atas. Jadi 28, 28 dibagi 22 sama dengan 1. 1 kali 22 sama dengan 22. Kalau kita kurangi, hasilnya sama dengan 6. 6 dibagi 22 tidak bisa, jadi kita tambah 0, jadi 60.
ya, angka 0 merah, yang merah ini adalah tambahannya. Nah, karena ditambah 0 di situ, maka kita perlu tambah koma, ya. Jadi 60 karena sudah lebih besar dari 22, sudah bisa kita bagi. 60 dibagi 22 itu 2. 2 dikali 22, 44. Kalau kita kurangi, hasilnya sama dengan 16. 16 dibagi 22 nggak bisa. Kenapa? Karena 16 itu lebih kecil dari 22. Jadi, eh, perlu kita tambahkan 0, 160 dibagi 22 sama dengan 7. 7 dikali 22 itu 154. Kalau kita kurangi, hasilnya sisa 6. Jadi jawabannya sekitar 11,27. Perkalian seperti ini biasanya masih sangat panjang, tapi kita bisa ambil dua angka di belakang koma atau tiga kalau mau, atau cuma satu di belakang koma tidak apa-apa. Di sini masih ada sisa 6, artinya masih akan panjang dan akan berulang seperti di 60 dibagi 22. Seperti itu terus, jadi 27, 27, 27, dan seterusnya. Jawabannya 11,27, 27, 27, dan seterusnya. Jadi seperti itu jawaban untuk perkalian pembagian yang berulang. Nah, semoga penjelasan ini bisa dipahami dan selamat belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya.